Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada berbagai informasi yang ingin gue bahas. Ini terkait dengan sebenarnya lini tengah dari Manchester United ya. Secara spesifik ada dua nama pemain dan tentu saja ada kaitannya dengan pemain lain. Langsung aja Elliot Anderson. Jadi menurut atau informasi dari David Ornstein dan juga Laurie Whitwell dari The Athletic, Manchester City ini telah melakukan tawaran pembuka untuk Nottingham Forest terkait dengan gelandang Elliot Anderson. Nottingham Forest menolak tawaran dari Manchester City, tapi perburuan gelandang internasional Inggris ini terus berjalan, terus berlanjut. Klub dari The City Ground ya, stadion dari Nottingham Forest ini masih terus melihat kemungkinan terbaik untuk Anderson kalau dia akan meninggalkan Nottingham Forest musim panas ini. Gelandang-gelandang lain seperti kayak Moises Caicedo, Enzo Fernandez dan juga Declan Rice, semua ini pindah dengan angka sekitar 100 juta pounds dalam beberapa tahun terakhir. Dengan bahkan Declan Rice ya, ini total paketnya 105 juta pounds dengan Arsenal di tahun 2023 bulan Juli. Dan ini dilihat sebagai angka yang harus dikalahkan untuk peminat dari Elliot Anderson. Nottingham Forest melihat angka dari Declan Rice nih. Kalau Declan Rice angkanya 105, total paketnya 105 juta pounds, maka mereka menginginkan Elliot Anderson ada di atas angka tersebut. Pemilik dari Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, dan juga chairman dari Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, ini berbicara di makan malam Champions League ya di Budapest di hari Kamis kemarin. Dan juga termasuk beberapa pihak senior sepak bola. Tapi tidak ada pemberitaan kalau mereka ini bernegosiasi terkait dengan Elliot Anderson. Ini sumber yang mengatakan kepada The Athletic. Manchester United juga tertarik di gelandang 23 tahun tersebut, tapi mereka sudah menjaga jarak ya terkait dengan Elliot Anderson ini, karena mereka tidak akan memberikan tawaran setinggi angka yang diharapkan oleh Nottingham Forest. Nah, jadi situasinya sudah semakin jelas dan juga tegas ya. Artinya Manchester City sudah mulai melakukan penawaran terkait dengan Elliot Anderson dan ditolak. Ditolaknya ini apakah terus berarti Manchester United ada peluang? Ya dilihat dulu alasannya kenapa ditolak dan kenapa Manchester United menjaga jarak. Manchester United tidak akan mengeluarkan uang yang terlalu tinggi banget ya. 100 juta itu terlalu tinggi untuk Manchester United saat ini. Dan valuasi dari Elliot Anderson 100 juta lebih. Belum dipastikan atau belum diinformasikan secara lebih konkret berapa sih tawaran dari Manchester City sehingga pihak dari Nottingham Forest menolak. Asumsi gue, mungkin Manchester City juga memberikan penawaran di bawah 100 juta. Mungkin sekitar 90 juta. Dan itu ditolak oleh Nottingham Forest. Dan ada kemungkinan Manchester City akan bergerak nih untuk tawaran kedua atau bahkan mungkin tawaran ketiga ya. Kenapa? Manchester City saat ini mereka rebuild squad atau membangun ulang squadnya. Dimulai dari Pep ya yang cabut beserta dengan staf kepelatihannya, lalu ada Enzo Maresca dengan tim kepelatihannya juga. Manajemen Manchester City tentu saja ingin memperkuat posisi dari Enzo Maresca dengan pemain-pemain premium dan termasuk Elliot Anderson. Sudah bukan rahasia lagi bahwa memang Manchester City ini menurut gue ya dari berbagai informasi yang gue dapatkan juga memang melakukan pembangunan ulang lini tengahnya. Dan Elliot Anderson, pemain luar biasa ini dilihat sebagai pemain yang penting untuk squad rebuild ataupun juga pembangunan ulang squad dari Manchester City. Sehingga gue prediksi City akan seperti dikabarkan oleh The Athletic akan melakukan tawaran lagi. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Menurut gue justru dengan ditolaknya Manchester City oleh Nottingham Forest membuat Manchester United akan semakin menjauh dari Elliot Anderson. Fakta bahwa angkanya ternyata sangat tinggi sekali, yang ini akan semakin membuat Manchester United menghentikan perburuan untuk mengejar Elliot Anderson. Ini perkiraan gue. Walaupun secara teknis dan sering gue katakan di channel ini, gue sih lebih prefer sebenarnya Elliot Anderson. Tapi ada banyak faktor selain situasi teknis yang harus diperhatikan dalam bursa transfer, termasuk juga dari sisi finansial. Nah, kalau Manchester United
semakin menjauh dari Elliot Anderson karena faktor finansial, siapa selanjutnya yang akan didekati setelah Anderson? Apakah misalnya Sandro Tonali? Tapi di sisi lain Sandro Tonali pun juga dari beberapa laporan sebelumnya, Newcastle United tidak akan melepas dengan angka murah. Bahkan kabarnya juga sekitar 100-an juta. Newcastle United tidak juga akan terbuka ya untuk melepas pemain andalannya ke rival, ke pesaing, salah satu pesaingnya di Premier League, sehingga ini juga bukan hal yang mudah. Tchouaméni, pintu sudah tertutup saat ini dengan keadaan presiden dari Real Madrid, bahkan langsung dari presidennya mengatakan intinya tidak ada pintu keluar bagi Tchouaméni. Nah, Manchester United dalam beberapa waktu terakhir ini dikaitkan dengan gelandang muda, yaitu adalah Matheus Fernandes ya. Gua ingin ke sumber dulu, ini sumber beritanya, yaitu adalah dari Gianluigi Longari. Ini merupakan salah satu news aggregator ataupun juga jurnalis ya. Manchester United ini dikabarkan mempersiapkan melakukan penawaran kepada West Ham terkait dengan Matheus Fernandes dan bisa dimasukkan ya tawaran ini dalam beberapa hari ke depan. Lalu Fabrizio Romano juga menginformasikan bahwa Manchester United ini ingin mendatangkan setidaknya 2 gelandang baru. Dan 2 ini termasuk dengan Ederson dari Atalanta. Dan Manchester United juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak di sekitar Matheus Fernandes selama beberapa pekan terakhir, karena Manchester United ini sangat mengapresiasi Matheus Fernandes sebagai kandidat yang kuat dalam daftarnya. Lalu Matheus Fernandes juga dilihat ya, punya kemampuan teknik yang bagus, memiliki pengalaman di Premier League, dan juga ada peminat dari klub lain. Salah satunya adalah Arsenal yang terus memonitor Matheus Fernandes. West Ham di sisi lain berekspektasi angka yang tinggi dan tidak akan membuat penjualan ini mudah ya, walaupun mereka ini terdegradasi. Lalu dari Chris Wheeler menginformasikan bahwa ya Manchester United akan mendatangkan setidaknya 1 gelandang lagi di musim panas ini, walaupun mereka ini belum menyerah terkait dengan Elliot Anderson, walaupun situasinya saat ini ya Elliot Anderson nampaknya lebih memilih ke Manchester City. Saat ini situasinya Matheus Fernandes terasa lebih realistis daripada opsi-opsi yang lain. Nah, jadi ada pergerakan ya menurut gue antara dari Elliot Anderson ke Matheus Fernandes. Apa ini artinya? Kalau gue melihatnya seperti ini. Elliot Anderson ini gelandang premium. Ke Piala Dunia, kemampuannya luar biasa. Menjadi pemain sentral, pemain vital dari Nottingham Forest. Salah satu yang ideal menurut gue, paling ideal kalau tidak salah bahkan ya, untuk lini tengah Manchester United musim depan. Dari kemampuan seperti kayak Elliot Anderson, lalu Manchester United harus bergerak ke pemain lain seperti kayak Matheus Fernandes. Apakah dengan Matheus Fernandes maka misalnya Manchester United bisa tetap dengan target-target yang ingin diraih untuk musim depan? Dan apa kira-kira yang lebih realistis semisal memang Matheus Fernandes yang datang ke Old Trafford? Ya, fakta bahwa Matheus Fernandes pemain yang menurut gua punya pengalaman di Premier League tentu saja, tapi kalau melihat dari reputasinya nampaknya belum atau tidak seterang Elliot Anderson. Ada satu hal yang menurut gue juga penting ya terkait dengan Matheus Fernandes ataupun juga Elliot Anderson. Gue melihat Elliot Anderson sebagai karakter yang lebih tenang, karakter yang lebih kuat. Dan ini penting ketika pemain itu bermain di klub seperti kayak Manchester United. Bukan hanya kemampuan teknis saja, tapi bagaimana karakter kuat itu tadi, mentalitas. Dan gue menilai ini salah satu faktor yang lebih unggul, lebih di atas antara, kalau membandingkan ya, antara Matheus Fernandes dengan Elliot Anderson. Kalau situasi teknis misalnya bisa diperdebatkan. Walaupun ada beberapa juga yang mengatakan kalau Elliot Anderson masih memiliki kemampuan yang sedikit di atas Matheus Fernandes. Kalau menurut gua bisa jadi demikian. Elliot Anderson, terutama kalau kita berbicara terkait dengan sepak bola Inggris ya dia pemain Inggris. Dia sudah sangat menyatu dengan kompetisi ini, dengan kulturnya, dengan karakternya. Sudah sangat beradaptasi lebih dalam dibandingkan dengan Matheus Fernandes. Tapi Matheus Fernandes tetap memiliki juga potensi yang besar. Gelandang yang sama-sama juga berasal dari klub atau sempat ya berasal dari Sporting, sama seperti kayak kapten Manchester United Bruno Fernandes. Dan kabarnya Matheus Fernandes juga mengidolakan Bruno Fernandes.
Dia ini mulai kompetisi atau bermain di kompetisi Inggris itu di tahun 2024. Jadi 2 tahun bersama dengan Southampton. Baru semusim dia sudah pindah ke West Ham United. Jadi ya terlalu masih pendek-pendek ya. Walaupun sekali lagi dari sisi kualitas dia sangat bagus menurut gua. Salah satu memiliki potensi yang tentu saja besar. Nah, balik lagi, apa ini artinya? Menurut gua, kalau Manchester United mendatangkan pemain sekelas Elliot Anderson, sangat wajar ya Manchester United maka manajemen misalnya membebankan ataupun menargetkan posisi yang lebih tinggi, keadaan yang lebih baik dibanding dengan musim ini kepada tim kepelatihan dan juga skuad Manchester United. Tetapi kalau Matheus Fernandes yang didatangkan menurut gua ya harus diatur lagi. Tapi bukan berarti terus Manchester United di papan tengah lah, hanya menjadi partisipan di Champions League lah. Enggak. Gue tidak melihat hal itu. Tapi gue juga melihat bahwa fakta misalnya ya mungkin ada adaptasi, ada proses yang harus dilakukan. Kita juga melihat bahwa Manchester United ini kan mencari pengganti dari Casemiro. Seorang gelandang yang bukan hanya baik dari sisi teknis tapi juga karakter. Garis bawahi karakter itu tadi. Dan Matheus Fernandes kalau memang betul dikejar dan nanti akan dihadirkan, ya menurut gua harus diproses ya, terutama dari sisi adaptasi terkait dengan karakter ini tadi dan tentu saja juga kemampuan teknis. Dan kalau dilihat nampaknya memang betul dengan situasi saat ini ya, melihat berbagai analisa yang ada, Manchester United bergerak berbeda. Dari menargetkan pemain premium, Elliot Anderson, Sandro Tonali, Tchouaméni, atau bahkan Adam Wharton sekaligus, menjadi pemain dengan potensi besar seperti misalnya Matheus Fernandes dengan angka yang lebih realistis. Itu saja juga belum pasti 100%. Tadi disebutkan bahwa Manchester United juga memiliki saingan, yaitu adalah Arsenal. Di mana ya Arsenal juara bertahan Liga Inggris, bermain juga di Champions League, lalu berposisi di London, di mana Matheus Fernandes ya juga berdomisili di London karena membela West Ham United ya kan. Jadi tidak perlu melakukan adaptasi yang terlalu banyak, misalnya berganti kota dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu poin yang menarik kalau kita berbicara terkait dengan bursa transfer. Tapi bagaimana Sobat Football United berpindah dari Elliot Anderson ke Matheus Fernandes? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.